Fitri. Hadiroh. Fatimah Zahra Lubis. Hadiroh. Fatimah Tuhro. Hadiroh. Febri Angina. Hadiroh. Febriani Lubis. Hadiroh. Fitriani. Hadiroh. Mustina. Oke. Habibah Rizka. Hadiroh. Hasna. Hadiroh. Helmi Wahyuni. Hikmatul Hasanah. Hadiroh. Ida Fitrianti. Hadiroh. Julia Putri. Hadiroh. Julida Rahmasari. Hadiroh. Yuni Hamid Ahmad Kandang. Hadiroh. Lailan Nur. Leli Andriani Ramputi. Hadiroh. Maimunah. Hadiroh. Manna Kamila. Hadiroh. Marwatul Hasanah. Hadiroh. Mawaddah. Hadiroh. Mawaddah Rahmadani. Hadiroh. Mawaddatun Nadia. Hadiroh. Maya Sari Nasution. Hadiroh. Intan Sabdia. Hadiroh. Nafisa. Hadiroh. Naimah Nur. Hadiroh. Nopianti Aziza. Hadiroh. Nur Aisyah. Hadiroh. Nur Agida. Hadiroh. Nur Aziza. Nur Hamidah. Hadiroh. Nur Hidayah. Hadiroh. Nur Madia. Hadiroh. Nur Wasiah. Hadiroh. Nur Zakia. Hadiroh. Nur Atika. Hadiroh. Nur Citra Maharani. Hadiroh. Nur Hasanah. Rabinna. Hadiroh. Rizka Fausia. Hadiroh. Saidah Nafisa. Hadiroh. Salwa Jamila. Hadiroh. Samsia. Hadiroh. Siti Aisyah Nasution. Hadiroh. Siti Aisyah Ramputi. Siti Fatimah. Hadiroh. Siti Hawa. Ummi Atia. Yani Usmaida. Isroh Laila. Zainab. Kalau yang nggak hadir, Sipun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Amin. Oke. Pada pertemuan kali ini mata pelajaran akidah akhlak dengan judul membiasakan akhlak atau perilaku terpuji. Dalam akidah akhlak banyak materi baik itu terpuji atau tercela. Nah, pada kali ini kita membahas tentang akhlak atau perilaku akhlak terpuji. Untuk pertemuan pertama 45 menit. Sebelumnya ada pertanyaan? Oke. Etika Islam dalam berkarya dan bertujuannya. Kata karya berasal dari bahasa Sanskerta yang persamaan katanya adalah kerja, usaha, dan ikhtiar. Tidak hanya kita, bahkan seluruh manusia, umat manusia itu dianjurkan untuk bekerja, berusaha, dan berikhtiar sebelum melakukan keputusan perbuatan. Kemudian bahkan dalam ayat Al-Quran, buka Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Buka Al-Quran. Yang bawa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 77. Sudah. Wa bastaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dah, ketemu. Yang artinya Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Maksudnya kita di dunia hidup dunia ini dianjurkan untuk bekerja, berusaha, dan berikhtiar. Apapun pekerjaannya, dalam keadaan apapun kita dianjurkan untuk berusaha, kemudian berikhtiar agar usaha yang kita kerjakan mencapai waktu yang maksimal dan diterima oleh diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam sabdanya, artinya bekerja mencari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap muslim.
Rawahul Bukhari, Rawahul Tabrani. Berarti anjuran suruhan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sebenarnya sama. Kemudian maksudnya sama mengajarkan atau menganjurkan kepada kita umatnya seperti itu untuk bekerja, berusaha dan berikhtiar. Kemudian berkarya atau bekerja sesuai dengan etika Islam. Yang pertama, melandasi setiap kegiatan kerja dengan ikhlas. Berarti setelah kita bekerja, berikhtiar, berusaha, dianjurkan lagi kita dengan niat yang ikhlas, gitu kan? Kemudian mencintai pekerjaannya. Nah, suatu pekerjaan yang tidak dicintai, hasilnya juga tidak maksimal. Berarti sukailah pekerjaan itu agar apa yang kita kerjakan membuahkan hasil yang maksimal. Paham kan? Kemudian ketiga, mengawali setiap kegiatan kerja dengan basmalah. Jangan lupa ibtida'u bismillah. Mulailah suatu pekerjaan itu dengan mengucapkan bismillah. Kemudian melaksanakan setiap kegiatan kerja dengan cara halal. Nah, apapun pekerjaannya, carilah kerjanya yang halal. Karena tidak disuruh pun kita sudah dianjurkan dan diwajibkan untuk bekerja dan bekerja dengan yang halal. Selanjutnya, tidak melakukan kegiatan kerja yang bersifat mendurhakai Allah dan hukumnya haram. Misalnya, pekerjaan yang dilarang oleh agama, buka aurat, kan? Pekerjaan yang diharamkan nggak boleh. Ya jangan dikerjakan, bahkan begitu. Kemudian tidak membebani diri. Maksudnya membebani diri, ada suatu pekerjaan yang melampaui batas. Melampaui batas yang tidak bisa Anda sendiri melakukannya. Sehingga pada akhirnya putus asa, makanya jadi bunuh diri, ya kan? Nauzubillah. Makanya sesuaikan dengan kemampuan kita untuk melakukannya. Memiliki sikap terpuji, jujur, dipercaya, tolong-menolong, berprofesional. Kemudian sabar menghadapi hambatan dalam bekerja dan bersyukur apabila memperoleh keberhasilan. Seterusnya, menjaga keseimbangan antara kerja yang manfaatnya untuk dunia dan manfaat untuk akhirat. Nah, itu kan? Selanjutnya, maksud menghargai dari karya orang lain adalah setiap manusia akan merasa senang apabila berhasil. Hasil karya seorang dihina atau dicela, maka seorang akan merasa sakit hati. Saya berikan contoh. Menghargai dengan tidak menghargai karya orang lain. Misalnya, Anda dalam pengumuman pemberian rapor, di sana nanti bisa jadi Anda nomornya di bawah atau nomornya di atas. Dengan kata lain, prestasi siswa, prestasi santri, dan prestasi lokalmu. Ketika kawan mendapat juara 1, Anda harus bersyukur. Sebenarnya dari karya orang lain, maksudnya karya temanmu yang harus Anda hargai. Ya seperti hasilnya, berarti kan tidak kalian hinakan, tidak kalian ejek-ejekkan, olok-olokkan dan sebagainya. Bahasa sekarang apa namanya? Menggui. Iya, kan? Itu kan tidak boleh, karena dasarnya memang tidak boleh mencemooh, menghina dan sebagainya. Terus ketika sekolah atau ujian selanjutnya, itulah arti kata menghargai karya temanmu antara sekolah atau sesekolah. Kemudian maksud atau tujuan menghargai karya orang lain, satu, menjalin hubungan tali kasih sayang silaturahmi. Nah, untungnya, manfaatnya ketika kita menghargai karya teman kita sendiri, itu kan mempererat sebenarnya hubungan. Ini contoh saya berikan antar kamu, kalian sekelas. Misalnya, tadi kalau seandainya ketika ujian berakhir, menerima rapor, memberikan nilai oleh guru, mengumumkan prestasi, ketika kawanmu jauh daripada yang diharapkan, misalnya nomor terakhir, ya kasih semangat, itu akan menimbulkan rasa kasih sayang atau
antara kamu dengan temanmu. Ya. Kemudian yang kedua, membuat orang senang atau gembira hasil karyanya dihargai. Nah, itu tadi, jika dia itu nomor satu ataupun nomor terakhir, kalau kita hargai, kita tidak kita cemoohkan atau tidak hina, itu membuat yang bersangkutan akan lebih senang, tidak merasa sakit hati dan iba hati. Nah, kan? Kemudian mendorong orang agar mempertahankan dan meningkatkan kualitas hasil karyanya ke arah yang lebih baik. Sama juga, berarti kalau seandainya nanti ada temanku yang seperti itu, kita dorong terus. Misalnya kan tahun depan, tahun selanjutnya dia lebih meningkat. Berarti keuntungannya bersama kita membuat orang lain senang, maksudnya intinya. Ini enggak, ketika kawan nomor terakhir ada lagi namanya ya kan, ditambah lagi gelarnya, itu hal-hal atau perbuatan yang tidak baik. Kita bahas hari ini adalah perbuatan terpuji, perilaku terpuji. Kalau masuk di ranah perilaku tidak terpuji, berarti perilaku tercela. Seorang yang mencela orang lain pasti akan menimbulkan akibatnya. Gitu. Kemudian menjauhkan diri dari suka menghina dan mencela hasil karya orang lain. Tadi. Kemudian meningkatkan taraf hidup orang yang diberi penghargaan. Selanjutnya, sikap menghargai karya orang lain. Kembali kepada sikap, menghargai karya orang lain dapat diwujudkan melalui pertama sikap, kemudian ucapan atau lisan. Kita bersikap kepada orang lain. Pertama sikap, kemudian ucapan atau lisan, selanjutnya tulisan, kemudian memberikan suatu hadiah yang berharga. Nah ini tadi, ketika saudara kita, teman kita mendapat kemalangan, mendapat musibah dan sebagainya, nah kita hibur, kita berikan hadiah segala macam. Tidak harus orang yang berulang tahun saja yang kasih hadiah kan gitu. Nah kita sekarang kan, kita balik image-nya sekarang. Dulu kita berpikir yang beri hadiah itu yang ulang tahun, kan? Yang dapat juara. Nah itu diputarkan lagi, dibalik. Kebiasaan kita yang seperti itu kita ubah. Misalnya kemalaman yang mempunyai kesedihan segala macam, itu seharusnya diberi support, yang diberi hadiah, agar dia nggak merasa sedih, nggak merasa bahwa dia sendiri dan sebagainya. Oke? Kemudian perbuatan. Selanjutnya itu termasuk perbuatan, tidak bersikap iri, hati dan dengki. Ini kalau timbul rasa iri, dengki, ya semuanya rusak. Ya kan? Ketika temanmu mendapat hadiah, mendapat juara, terus kalian musuhi, gitu kan? Mungkin nggak boleh, kan? Selanjutnya dilarang mengambil hak dan keuntungan. Nah, keuntungan ini kalau kita ibaratkan, misalnya kalau di bahasa Indonesia, ketika kita memberikan hadiah, ada yang kita harapkan imbalannya, itu juga tidak boleh, dilarang. Terus, hak muslim terhadap muslim lainnya. Apabila engkau bertemu dengannya, berilah salam. Itu saya rasa anak SD juga tahu itu, ya kan? Masa ya anak SD tahu, kalian nggak tahu? Kan gitu. Ketika bertemu sesama muslim, beri salam. Kemudian apabila engkau diundang, penuhilah. Ketika temanmu ada acara dan segala macam, tidak berhalangan, apa salahnya untuk menghadiri. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat. Ketika temanmu curhat misal denganmu, apa salahnya menghiburnya? Berikan, saya minta nasihat, berikan nasihatnya. Saya rasa semua yang diapakan di sini sudah mengerti semua kalian. Kemudian apabila bersin dengan memuji Allah, doakanlah. Ketika temanmu bersin, saudaramu bersin, apa yang diucapkan? Kemudian dibalas sama yang bersin. Kemudian apabila dia sakit, jenguklah. Ketika libur kemarin ada temannya sakit, dekat dengan kamu semacam minta sembuh sama orang tua, kemudian pesawat sakit, itu ibadah wajib. Pahalanya nanti ibadah. Nah, terus apabila dia mati, antarkan jenazahnya tersebut, ikut
sebagai rasa kita pernah berteman di antara luar dari kita bersaudara sesama muslim. Teman berteman, pernah kenal dan pernah berjumpa, pernah bergaul dan sebagainya. Sedikit banyaknya pasti ada hikmah yang kita ambil dari dia, temannya, teman kita yang menjadi. Baik buruknya baik. Oke, next kita lanjutkan. Membiasakan perilaku menghargai karya orang lain. Perilaku menghargai karya orang lain hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi suatu kebiasaan. Apapun bentuknya, seperti apapun bentuknya, jika itu perbuatan baik, apa salahnya jika kita kerjakan? Itu tadi contoh kecil yang saya berikan. Lain lagi kamu nanti di asrama, lain lagi nanti kamu ketika bersama kakak kelasmu, ketika adik kelasmu dan sebagainya. Lain lagi antara kamu dengan kalian dengan orang tuamu di rumah, lain lagi antara gurumu dan sebagainya. Tidak hanya gurumu yang dihargai, tidak hanya orang tuamu yang dihargai, temanmu juga dihargai, adik-adikmu juga dikasih disayang, dihargai. Biar kita menjadi muslim yang sempurna. Kemudian kebiasaan menghargai karya orang lain hendaknya dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat bekerja di kantor-kantor pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan swasta, juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya mau mengungkapkan suatu ungkapan. Ketika ungkapan ini dikatakan di depan khalayak ramai, ketika kita keluar dari rumah kita, dengan arti kata lain, keluar berhubungan dengan masyarakat banyak, berhubungan dengan sekolah dan lain sebagainya, itu tidak lagi dikatakan kita itu hanya anaknya ayah dan ibu dulu. Ketika kita di sekolah, orang tua kita siapa? Guru. Bahkan di masyarakat juga, ketika kita di masyarakat itu pas dikatakan kita juga anak masyarakat. Karena kebiasaan memang tidak diucapkan kalau kita termasuk anak di masyarakat. Saya berikan contoh kenapa dikatakan sedemikian. Ketika kalian di rumah pas libur kemarin menonton TV, nonton HP, main YouTube dan sebagainya, main game, tidak belajar, bahkan mungkin kan, apalagi tidak sholat, kan, ditegur sama orang tua. Kenapa? Karena kalian anaknya, anak ibu, bapak di rumah, anak ayah ibu di rumah. Nah, ketika kalian di sekolah, melanggar peraturan, ditegur sama guru-guru yang lain, semua guru di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah kita anaknya, anak orang tua atau anak orang guru. Begitu pula kalau ketika kita di masyarakat, ketika kalian di masyarakat, pas pacaran mungkin ya kan, itu kan kenakalan remaja sekarang, bertemu sama pria kan, sama cowoknya kan, atau sama hidung belang kan, ditegur sama masyarakat. Kenapa dia peduli? Karena dia menganggap kalau kita itu adalah anaknya di masyarakat. Kan? Berarti jangan nanti melawan gitu loh. Kalau ditegur, saya kan punya ayah sama bapak, sama ayah sama ibu di rumah. Padahal itu bentuk kepedulian seperti kita, kasih sayang yang sebenarnya kepada kita, maka dia ditegur. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham semua? Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang segala macam, silakan tuliskan untuk pertemuan selanjutnya kami paparkan.